terselami bagiku. Sungguh indah. Selamat pagi, jemaat terkasih dimanapun Anda berada. Shalom Aleichem. Sekali lagi, Shalom Aleichem. Puji nama Tuhan, pada minggu pagi hari ini kembali kita berkumpul. Meskipun di tempat kita masing-masing, saya yakin kita mau membawa pujian kita, penyembahan kita yang terbaik hanya bagi Tuhan kita. Dia Allah yang sungguh begitu baik dalam kehidupan kita seminggu lamanya. Dia sudah pelihara dan jaga kita. Apapun yang kita alami, apapun yang kita alami pada saat ini, kondisi apapun, saya yakin kita semua ada dalam sukacita Tuhan. Karena sukacita kita tidak terbatas pada kondisi dan apapun masalah kita. Mari bersama kita membawa pujian kita hanya bagi Dia, Allah yang baik itu. Mari kita ambil waktu teduh kita untuk bersama kita masuk dalam ucapan syukur kita, oleh karena Dia Allah yang baik dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kami membawa pujian penyembahan kami yang terbaik. Syukur kami pada minggu pagi hari ini, karena kami tahu Engkau Allah yang memelihara dan menjaga kami. Oleh karena itu Tuhan, kami bawa hati kami untuk memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku, Kau bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan, kami membawa pujian kami hanya bagi-Mu, hati kami terangkat hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku,
besar, Engkau sungguh indah Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari bersama kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kami membawa hati kami Tuhan dengan penuh ucapan syukur, karena Engkau baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Tak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami dalam segala keadaan kami. Kami angkat syukur kami Tuhan, karena pemeliharaan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Tiada kata selain syukur, syukur dan syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Jemaat sekalian, mari kita memulai ibadah kita di pagi hari ini. Ibadah ini didasarkan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus, menyertai jemaat sekalian. Amin. Nats pembimbing pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Firman Tuhan bunyinya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jemaat sekalian, mari bersama-sama kita mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi buat kita semua. Pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020, kita beribadah lagi walaupun secara online. Kita bersyukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan bagi kita semua jemaat. Pada hari ini kita akan terus berbakti kepada Tuhan, dan hari ini ibadah kita akan dipimpin oleh Pendeta Jeffrey Kansil MTH. Untuk warta jemaat sudah dikirimkan melalui grup-grup yang ada di dalam WhatsApp. Silakan Bapak Ibu membacanya untuk kita berdoa bersama. Mari kita berdoa, saya akan pimpin dan kita berdoa bersama. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena pimpinan dan pertolongan Tuhan bagi kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam segala pergumulan kehidupan kami senantiasa dipimpin dan disertai oleh Tuhan, sehingga selama seminggu ini Tuhan sudah memimpin kami melewati seminggu ini, sehingga pada hari ini kami semua bisa datang beribadah di hadapan Tuhan di minggu kedua di bulan Agustus 2020 ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia dan penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dan hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Gembala kami Bapak Pendeta Jeffrey Kansil MTH. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami ini. Biarlah roh-Mu yang kudus mengurapi hamba-Mu ini melalui bibir dan mulutnya. Kami semua jemaat-Mu akan diberkati melalui urapan dan firman yang menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan kami juga tidak lupa berdoa Tuhan, buat jemaat-jemaat kami yang dalam keadaan sakit maupun sedang dalam pemulihan. Kami mau berdoa, kami menyerahkan Bapak Riki Simangunsong, Bapak Osten Simangunsong, Bapak Luffy Aliambar, Bapak Joni Manarisip, Bapak Sakeus Hutapea, Bapak Harno Simanjuntak, dan Ibu MS Yahaan, Ibu Wati Simanjuntak, Ibu Sri Pamardati, Ibu Surtaria Hutapea, serta Ibu Julce Palengkahu, Ibunda dari Ibu Diana Lemena, Ibu Wilhelmina Solsepa, Ibunda dari Bapak Beri Solsepa yang berada di Batam, dan Ibu Weli Ditiolebit, Ibunda dari Bapak Vicky Titirolobi yang berada di Ambon. Kami tahu Tuhan bahwa mereka sedang terbaring lemah maupun yang dalam pemulihan. Biarlah tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa menyembuhkan mereka. Tuhan Engkau hampiri mereka supaya terus mereka dikuatkan, roh mereka terus berharap dan mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala kondisi dan keadaan yang mereka hadapi. Kami percaya Tuhan memberkati dan akan memulihkan mereka pada waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua jemaat-jemaat-Mu dan juga semua kami yang ada di sini, gembala dan keluarga, majelis, penatua, diaken. Tuhan Engkau yang memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kami di dalam
masa-masa wabah virus corona yang melanda kami, kami percaya kekuatan dan perlindungan daripada Tuhan menyertai kami. Kami berdoa Tuhan buat semua keluarga jemaat dalam segala pergumulan mereka, baik pergumulan ekonomi, kesehatan, pergumulan karena pendidikan yang harus dilakukan secara online. Kami mau percaya bahwa kekuatan dan perlindungan Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk pelayanan melalui Zoom yang akan dilakukan setiap minggunya. Kami berdoa Tuhan yang memberkati supaya semua pelayanan-pelayanan ini dapat berjalan dengan baik Tuhan. Baik di dalam pelayanan kategorial, ibadah minggu, sekolah minggu, tunas remaja, doa jemaat, pelayanan kaum pria, pelayanan kaum wanita, dan KTB-KTB dapat berjalan dalam penyertaan Tuhan. Juga Bapak kami berdoa untuk sidang sinode GMI yang diundur ke tanggal 9 sampai 12 Maret 2021 mendatang di Pontianak, Kalimantan Barat. Kami tahu Tuhan bahwa Tuhan yang akan menyertai segala persiapan-persiapan yang dilakukan untuk sidang sinode ini, sehingga pada waktunya nanti acara ini dapat terselenggara dengan baik. Kami berdoa buat semua pembicara, panitia, supaya persiapan yang dilakukan boleh berjalan dengan baik dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Segala biaya yang masih belum kami kumpulkan, biarlah Tuhan yang mencukupkannya, supaya acara-acara ini dapat berlangsung dengan baik Tuhan. Dan semua peserta-peserta yang datang dari seluruh Indonesia, Tuhan menyertainya. Dan berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Kami berdoa buat pemerintahan kami dari pusat sampai daerah, terutama buat Presiden Pak Jokowi dan Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin, serta semua menteri, lembaga kabinet, pemerintahan, baik di eksekutif maupun di legislatif. Tuhan, Engkau memberikan hikmat dan pimpinanmu, supaya mereka terus menjalankan tugas dengan hikmat dan bijaksana daripada Tuhan, sehingga persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah negara kami ini dapat diatasi, baik persoalan ekonomi maupun persoalan karena wabah virus corona ini Tuhan. Kami percaya ada penanganan yang baik dari pemerintah kami, dan juga masyarakat boleh turut serta sehingga berpartisipasi supaya penyebaran wabah virus corona ini dapat tertangani. Kami bersyukur karena semakin banyak juga orang yang dipulihkan dari wabah corona ini. Tuhan terus memberkati semua orang-orang yang turut bekerja untuk mengatasi wabah virus corona ini. Terima kasih Tuhan karena pimpinan dan penyertaan Tuhan bagi negara kami. Kami berdoa Tuhan, Engkaulah yang memulihkan bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan dan kami memohon segalanya kepada Tuhan melalui perantaraan Yesus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Mazmur secara berbalas-balasan. Mari bersama kita buka Mazmur pasal 17. Mazmur pasal 17 ayat 1 sampai 15. Saya akan membaca ayat yang ganjil. Bapak, Ibu, dan juga para singers akan membaca ayat yang genap. Demikian terus kita bergantian sampai ayat 15 kita membacanya bersama-sama. Apabila sudah menemukan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri.
Mazmur 17 ayat 1 sampai 15. Diburu dengan tak bersalah, doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. Tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyah. Aku berseru kepadamu, karena engkau menjawab aku ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan, mereka membual. Mereka mengikuti langkah-langkahku, mereka sekarang mengerumuni aku. Mata mereka diarahkan untuk menghempaskan aku ke bumi. Rupa mereka seperti singa yang bernafsu untuk menerkam, seperti singa muda yang mengendap di tempat yang tersembunyi. Bangunlah Tuhan, hadapilah mereka, rebahkanlah mereka. Luputkanlah aku dengan pedangmu daripada orang fasik. Luputkanlah aku ya Tuhan dengan tanganmu dari orang-orang dunia ini yang bagiannya adalah dalam hidup ini. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang Engkau simpan, sehingga anak-anak mereka menjadi puas, dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Bersama-sama 1, 2, ya. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Puji Tuhan, kita mau terus untuk memuji memuliakan nama Tuhan, amin. Tetap bersuka cita Bapak Ibu. Mari kita angkat pujian ini. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, Engkau Tuhan yang benar, amin. Mari bersama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan Allah kita, haleluya. Katakan bersama. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Bersamamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sekali lagi kita akan pujian ini. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin Amin. Kau keselamatan, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. namun tangan-Mu Tuhan, amin, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah.
Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Kami mau tetap memuji memuliakan Engkau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah, Yesus Kaulah. Katakan ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah, Yesus Kaulah, Raja mulia, Raja mulia. Katakan Raja mulia, Raja mulia. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Tiada hal lain Tuhan yang kami banggakan dalam hidup ini selain Engkau. Engkau yang sudah meninggalkan segala kemuliaan-Mu bagi kami orang yang berdosa ini. Oleh karena itu Tuhan, layaklah Engkau Tuhan untuk dipuji, dimuliakan dan disembah. Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu, katakan bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kaum pria saja katakan, hanya kaum pria katakan, Dia Yesus telah mati. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Mari kamu wanita saja katakan, Dia angkatku jadi anaknya. Dia angkatku jadi anaknya, beri
Dia segala pujian, sembah kita. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari bersama kita menyembah Dia dengan bersuara naikkan pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan, karena hanya Bagimu-lah pujian kami, hanya Bagimu-lah sembah kami. Engkau Allah yang meninggalkan segala kemuliaan-Mu untuk kami orang yang dosa ini Tuhan, orang yang hina ini. Kami angkat pujian hanya bagi Engkau Tuhan, Anak Domba Allah tempat maha tinggi. Ya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal tempat maha tinggi. Kami muliakan Engkau Tuhan, hanya Bagimu Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat, kemuliaan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selamanya, selama-lamanya. Katakan selama-lamanya Engkau Tuhan, selama-lamanya. Ya Tuhan, Bagimu-lah segala pujian, Bagimu-lah segala hormat, Bagimu-lah segala penyembahan, Bagimu-lah segala syukur, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Hanya Engkau-lah Allah kami, hanya Engkau-lah Tuhan kami, hanya Engkau-lah Raja kami, layak menerima segala pujian dan penyembahan dari jemaat-Mu. Terima kasih atas kesempatan yang sangat indah. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang ada di antara kami akan memberkati kami dengan firman-Mu. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikan maupun seluruh jemaat yang akan mendengarkan. Berfirmanlah bagi kami Bapa, karena kami jemaat-Mu sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Jemaat sekalian dipersilakan duduk. Salam Alehem jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat berjumpa dalam ibadah minggu kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita membaca kitab Kejadian pasal 32, ayat 22 sampai ayat 31. Kejadian pasal 32, ayat 22 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ.
Yakub menamai tempat itu Peniel sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Puji Tuhan. Ada beberapa teks lain lagi nanti jemaat yang akan kita baca. Misalnya dari Kejadian 31 ayat 3, Kejadian 32 ayat 20, dan Kejadian 33 ayat 3. Jemaat sekalian, tema kita pada ibadah kita hari ini, transformasi hidup atau transformasi kehidupan. Jemaat pasti mengerti dan memahami apa yang dimaksud dengan transformasi. Secara umum, transformasi adalah sebuah proses yang terjadi dalam kehidupan manusia. Dari kehidupan yang lama masuk dalam kehidupan yang baru. Proses apa? Berbagai macam hal yang bisa terjadi dalam transformasi. Transformasi itu bisa berarti terjadinya sebuah perubahan bentuk, perubahan sifat, perubahan fungsi, perubahan rupa, perubahan lingkungan, perubahan kebiasaan, dan berbagai macam hal yang lain. Jemaat, untuk memahami transformasi mungkin kita bisa mengilustrasikan dengan seekor kupu-kupu. Bagaimana proses metamorfosis dari seekor kupu-kupu? Dimulai dari telur yang menetas menjadi ulat, lalu setelah beberapa waktu kemudian ulat itu menjadi kepompong. Lalu setelah bentuknya dalam beberapa hari itu berubah, maka kupu-kupu akan keluar dari dalam kepompong itu. Yang perlu ditekankan dalam metamorfosis kupu-kupu adalah bagaimana perjuangan sang kupu-kupu keluar dari dalam kepompong itu, jemaat. Tanpa perjuangan, maka kupu-kupu itu tidak dapat terbang, bahkan kupu-kupu itu akan mati. Perjuangan hebat dari kupu-kupu, akhirnya kupu-kupu bisa terbang. Bahkan jemaat, bukan hanya sekedar terbang, tetapi dia bisa terbang dengan sayapnya yang indah. Jemaat sekalian, Tuhan menghendaki transformasi terjadi pada manusia. Tuhan menghendaki transformasi terjadi pada orang percaya. Tuhan menghendaki transformasi terjadi pada jemaat GMI Filipi. Tuhan menghendaki transformasi terjadi pada setiap keluarga, pada setiap pribadi, pada kehidupan kita. Sama seperti kupu-kupu, maka proses transformasi pada manusia, proses transformasi pada kita juga memerlukan sebuah perjuangan hebat. Itu bukan sebuah proses yang instan, jemaat, tapi sebuah proses melalui sebuah perjuangan. Jemaat, kita menghafal Roma pasal 12 ayat 2, tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Rasul Paulus tuliskan di situ kepada jemaat di Roma, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ada yang perlu ditekankan dari kata-kata yang dituliskan oleh Paulus selanjutnya dari ayat itu. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jemaat, coba perhatikan dalam Roma 12 ayat 2 itu, istilah yang dipakai oleh Paulus, berubahlah. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu.
Istilah berubahlah dalam teks aslinya dalam bahasa Yunani itu memakai istilah metamorfo. Nah, itu sama dengan istilah yang dipakai untuk perubahan dari kupu-kupu dalam pelajaran biologi. Metamorfosis kupu-kupu. Kata yang dipakai oleh Paulus metamorfo, yang diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Inggris itu dengan transform, transformasi. Dalam kisah Yakub yang kita baca dalam teks ini jemaat, kita dapat lihat dalam teks ini bagaimana proses transformasi hidup yang terjadi pada Yakub sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Mari kita pelajari bersama-sama dari teks ini beberapa hal tentang transformasi dari kehidupan Yakub yang perlu menjadi pelajaran yang kita pelajari, kita renungkan, dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama yang kita lihat dari transformasi kehidupan Yakub adalah transformasi terjadi dengan kesadaran bahwa Tuhan punya tujuan hebat bagi kehidupan kita. Ini hal pertama jemaat yang kita lihat dari kehidupan Yakub. Jemaat, Tuhan sudah berbicara kepada Yakub. Untuk apa? Untuk pulang ke tanah Kanaan. Ya, dalam teks yang kita baca di sini, dalam ayat yang ke-22 itu jelas disebutkan di situ bagaimana Yakub menyeberang bersama dengan keluarganya di sungai Yabok. Menuju kemana dia itu? Dia menuju ke Kanaan. Menuju ke Kanaan. Itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dalam Kejadian 31 ayat 3, jelas di situ apa yang Tuhan katakan kepada Yakub. Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Jadi dalam perjalanan itu jemaat sebenarnya adalah sebuah waktu yang sangat istimewa bagi Yakub. Sebuah perjalanan yang penuh dengan sukacita besar. Karena dia sedang menuju ke negerinya, tempatnya. Ke Kanaan, tempat di mana ayahnya tinggal. Dia akan kembali ke tempatnya. Sesuai dengan apa yang Tuhan sudah nyatakan kepadanya. Tuhan menetapkan hari depan bagi kita jemaat. Sama seperti pada Yakub kembali ke Kanaan, negeri perjanjian yang berlimpah dengan berkat. Maka Tuhan pun ingin kita mengarahkan perjalanan kita kepada, ini yang perlu ditekankan, tujuannya. Tujuannya. Bukan tujuan kita, tujuan keluarga kita atau tujuan gereja kita. Tetapi kepada tujuannya Tuhan. Apa itu? Hari depan yang berlimpah dengan berkat-berkat rohani. Berdasarkan janji Tuhan. Bukan yang utama berkat materi ya jemaat. Bukan. Walaupun itu mungkin penting. Tetapi yang paling utama adalah hari depan yang berlimpah dengan berkat rohani berdasarkan janji Tuhan. Kita pasti senang dengan sukacita menyambut janji Tuhan itu bagi masa depan kita. Berlimpah dengan berkat rohani jemaat. Sekalipun keadaan kita mungkin secara duniawi, sederhana,
tidak seperti orang lain. Pekerjaan kita juga dan berbagai macam hal tidak seperti yang ditunjukkan oleh dunia. Tapi sesederhana apapun, kalau kita berada dalam berkat rohani, dalam berkat Tuhan, berlimpah berkat sorgawi dalam keluarga kita, pada suami, pada istri, pada anak-anak, kita berada dalam lingkup Tuhan, dalam lingkup keluarga Tuhan, dalam lingkup kerajaan Allah, itu sukacita. Yeremia 29 ayat 11 itu, kita hafal ayat itu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan apa? Ditekankan di situ, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita rindu supaya hari depan kita, keluarga kita, gereja kita adalah hari depan seperti yang dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 11 itu. Itulah yang menjadi tujuan bagi perjalanan kita, di mana kita harus memiliki kehidupan yang bertransformasi, karena Tuhan menginginkan hari depan yang seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, jemaat, yang kita lihat dari Yusuf adalah transformasi terjadi dengan kesadaran akan adanya kesalahan dan dosa di masa lalu. Jemaat, Yusuf sudah mengikuti perintah Tuhan, firman Tuhan untuk mengarah kepada tujuannya. Sekarang dia sudah berjalan melangkah kepada tujuannya. Tapi untuk sampai ke tujuannya sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan, maka Yusuf harus melewati Edom, daerah Edom. Yusuf harus melewati tanah Seir. Ada apa di situ? Di situ ada Esau. Daerah Edom, tanah Seir adalah tempat tinggal Esau, saudara kembar Yakub. Yakub takut karena dia telah melakukan kesalahan terhadap Esau. Yakub sadar akan kesalahannya di masa lalu. Coba kita lihat kesadarannya itu dalam Kejadian 32 ayat yang ke-20. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Lalu ini yang perlu ditekankan. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Jemaat, coba perhatikan istilah mendamaikan hatinya. Dalam Kejadian 32 ayat 20 itu. Istilah itu menunjukkan bahwa Yakub sadar ada dosa yang telah dilakukannya di masa lalu, yang tidak dapat didiamkan tetapi harus diselesaikan. Yakub sadar akan dosanya, bahwa ada orang yang hatinya belum berdamai dengan dia, itulah Esau. Jemaat, kalau hati kita belum berdamai dengan orang lain, dan orang lain hatinya belum berdamai dengan kita, maka itu akan menjadi penghambat dari perjalanan kita. Penghambat dari perjalanan kita. Tuhan Yesus katakan dalam khotbah tentang ucapan bahagia dalam Matius pasal 5 itu, ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Coba kita simak apa yang Tuhan Yesus katakan dalam
Matius pasal 5 itu, setelah ucapan bahagia itu, ada satu yang sangat perlu untuk ditekankan soal berdamai. Hidup damai dengan orang lain. Matius 5 ayat 23 dan 24 itu jemaat. Jika engkau membawa persembahanmu di mezbah, lalu engkau teringat ada sesuatu dalam hati saudaramu terhadap engkau, maka ayat 24-nya itu Tuhan Yesus katakan, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu. Lalu engkau cari dulu saudaramu itu yang tidak berdamai dengan engkau itu. Berdamai dulu dengan dia. Lalu kemudian engkau kembali lagi untuk membawa persembahanmu itu di mezbah. Jemaat, sesuatu yang sangat penting. Sehingga harus ada transformasi dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa merancangkan masa depan yang penuh harapan dan berlimpah damai sejahtera kalau tidak ada damai dalam hati kita pribadi dengan orang lain. Bagaimana keluarga kita bisa merancang masa depan yang penuh harapan, berlimpah dengan damai sejahtera, kalau dalam keluarga itu tidak ada damai. Antara suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Dalam gereja juga seperti itu. Bagaimana kalau misalnya dalam gereja tidak ada damai? Puji Tuhan kalau dalam gereja kita, saya yakin ada damai. Tapi bagaimana kalau misalnya secara tersembunyi ada yang tidak memiliki damai dengan jemaat yang lain? Bagaimana pekerjaan di kantor bisa berjalan efektif kalau kita tidak berdamai dengan seseorang di dalam satu tim kita, dalam pekerjaan kita di kantor? Yang ada pasti setiap hari itu menggelisahkan karena kita akan selalu berjumpa dengan orang itu sedangkan kita tidak suka berjumpa dengan orang itu. Bisa tidak produktif pekerjaan kita. Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi tetangga kita, bagi keluarga kita yang lain. Kalau kita punya musuh, kalau ada orang yang memusuhi kita karena perangai kita yang tidak menjadi berkat bagi orang itu. Mari kita melihat bagian yang kedua ini jemaat. Bahwa transformasi itu harus dimulai dengan sebuah kehidupan yang menyadari ada dosa, ada kesalahan-kesalahan dalam diri saya, jemaat. Dan juga mungkin bukan hanya soal damai dengan orang lain, tapi dosa-dosa yang lain yang menghambat kita untuk menuju pada tujuan Tuhan. Yang ketiga jemaat, transformasi terjadi dengan kontemplasi diri di hadapan Tuhan. Yakub tidak cukup hanya menyadari bahwa ada dosa yang harus diselesaikan, ada kesalahan masa lalu yang belum dia bereskan. Tapi yang ketiga dalam kehidupan Yakub ini kita lihat, dia mau mengasingkan diri sendirian. Dia mau menyendiri. Dia mau kontemplasi. Lihat dalam ayat 24 itu. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Seorang diri dari siapa? Ayat 23 itu jelaskan. Dari mereka, itulah keluarganya, istri-istrinya, anak-anaknya. Juga dari segala miliknya, dari budak-budaknya, dari ternak-ternaknya, dari hartanya yang lain. Yakub tinggal seorang diri. Untuk terjadinya sebuah transformasi dalam hidup kita, kita harus ada waktu sendiri di hadapan Tuhan.
secara pribadi, berkomitmen, berada di hadapan Tuhan. Lihat diri kita lebih dahulu yang perlu ditransformasi, diubahkan. Jangan dulu melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan dulu melihat istri saya nih yang perlu ditransformasi, anak-anak, orang tua nih yang perlu ditransformasi, saudara-saudara, kakak, adik, rekan kerja, bos, anak buah, tetangga, rekan sepelayanan, saudara seiman dalam jemaat dan sebagainya. Kita lebih dulu, kita sendirian. Bukalah diri kita di hadapan Tuhan. Kalau orang lain belum mengalami transformasi, maka biarlah kita yang lebih dulu. Tidak usah menuntut orang dulu, kita dulu. Dari kita mungkin akan terjadi transformasi dalam keluarga, dalam gereja, dalam lingkungan, dan sebagainya, dalam pekerjaan. Ya, jangan lihat orang dulu, tapi lihat diri kita. Jangan-jangan juga orang lain sudah mengalaminya, kita yang belum. Suami sudah, atau istri, atau anak-anak, atau rekan kerja. Kita yang belum mengalami transformasi. Kontemplasi diri. Transformasi terjadi dengan kontemplasi diri di hadapan Tuhan secara pribadi. Yang keempat, jemaat, transformasi terjadi dengan bergulat di hadapan Tuhan. Lihat ayat yang ke-24 itu, katakan dengan jelas, seorang laki-laki bergulat dengan Yakub sampai fajar. Jemaat, transformasi itu tidak instan. Tidak seperti kita membalikkan telapak tangan. Transformasi itu sebuah proses. Sudah saya sampaikan di awal tadi. Seperti kupu-kupu itu ada perjuangan. Sebuah proses. Dan dalam kehidupan Yakub, ini adalah sebuah pergulatan. Pergumulan. Tapi ini adalah sebuah momen penting dalam perjalanan hidup Yakub. Yakub bergulat dengan malaikat yang berwujud manusia. Dan malaikat itu tidak dapat mengalahkannya. Artinya apa tidak dapat mengalahkannya? Yakub tidak mau menyerah. Yakub terus melawan. Sampai akhirnya malaikat itu memukul pangkal paha Yakub sampai terpelecok. Jemaat, dalam kitab Hosea dituliskan bahwa yang menang adalah Yakub. Dalam teks ini juga dituliskan. Pertanyaannya, mengapa Yakub menang? Mengapa Yakub menang? Jelas dalam kitab Hosea itu, Yakub menang karena dia menangis dan memohon belas kasihan Tuhan. Hosea 12 jelas dituliskan di situ. Nah, di situ kita mendapatkan penjelasan bahwa Yakub berjuang melawan kedagingannya. Berjuang melawan kedagingannya. Melawan ketakutannya, melawan rasa bersalahnya, melawan dosa-dosanya di masa lalu. Dan kalau mau dilihat secara lengkap, bahwa ini bukan hanya perkara dengan Esau, jemaat, tapi ini adalah perkara dengan Ishak juga, ayahnya yang ditipunya, perkara dengan Laban juga yang sudah ditipunya. Dia bergulat dengan
keadaan dirinya, si Yakub yang artinya si penipu. Siapa kita jemaat? Misalnya nama saya Jeffrey, artinya perdamaian atau kedamaian yang abadi, kedamaian seterusnya gitu. Tapi bisa jadi itu hanya nama saya saja. Tapi kenyataannya saya adalah orang yang tidak suka berdamai. Bisa jadi. Saya mungkin orang penipu, pembenci, pemarah, tukang bikin gara-gara, jadi provokator, suka membuat orang marah, buat orang tersinggung. Intinya bukan seorang yang menghadirkan damai tapi kerusuhan dan pertikaian. Apakah kita mau diamkan saja semuanya itu? Biarkan saja? Karena memang saya, ya beginilah saya. Seringkali manusia mengatakan yang seperti itu tentang kelemahannya. Ya namanya juga saya orang ekstrovert atau orang introvert. Ya beginilah saya, terimalah saya. Tidak jemaat. Mari kita bergumul keadaan itu di hadapan Tuhan. Gumuli keadaan itu di hadapan Tuhan. Menggumulinya memang tidak mudah karena ini adalah kedagingan kita. Tapi dengan kekuatan dari Tuhan, pasti kita dapat melakukannya, bergulat, berjuang. Jemaat. Yang kelima, transformasi terjadi dengan memenangkan pergumulan di hadapan Tuhan. Memenangkan pergumulan, bukan hanya bergumul, bergulat, tapi memenangkan pergumulan itu. Ayat 25 di situ disebutkan, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya. Ya, di Hosea 12 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7 jelas di situ dapat kita baca jemaat. Yakub dapat memenangkan pergumulan atau pergulatan itu adalah dengan menangis dan memohon belas kasihan kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk darah Tuhan kita yang sudah membayar lunas semua hutang dosa kita. Dan kita sudah memiliki keselamatan itu. Tapi masa kita hidup dengan level moral yang rendah? Menangis dan memohon belas kasihan kepada Tuhan. Kita bawa hidup kita dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Lihat bagaimana pertolongan Tuhan yang akan mengubahkan hidup kita dari level kehidupan yang rendah menjadi anak Allah yang memiliki level kehidupan moral yang tinggi. Milikilah kemenangan itu dengan menangis dan memohon belas kasihan kepada Tuhan. Yang keenam jemaat, transformasi terjadi dengan sebuah perubahan. Perubahan apa yang terjadi pada Yakub? Sendi pangkal pahanya terpelecok. Ayat 25. Yang kedua ayat 28, namanya diganti dari Yakub menjadi Israel. Artinya pangkal paha terpelecok itu dalam beberapa tulisan disebutkan, itu artinya dia tidak bergantung kepada kemampuan dirinya lagi. Fisik dan akalnya dia serahkan pada Tuhan dan dia mau bergantung seutuhnya pada Tuhan. Namanya diganti dari Yakub menjadi Israel. Yakub si penipu, Israel artinya laskar Allah yang menang. Mari jemaat kita alami transformasi. Jangan bergantung kepada kekuatan kita dalam perjalanan ini, tapi bergantung kepada Tuhan. Kita harus mengalami perubahan dari yang lama hidup dengan segala dosa-dosa kita, masuk dalam hidup yang baru menjadi tentara Allah yang memiliki kemenangan. Yang ketujuh jemaat, transformasi terjadi dengan sebuah berkat yang diterima dari Tuhan.
Ayat 29, lalu diberkatinya Yakub di situ. Sujudlah di hadapan Tuhan dan yakinkan diri bahwa berkat Tuhan turun atas kita, jemaat. Jadilah kepala keluarga yang mengalami transformasi, menerima berkat transformasi itu. Jadilah ibu rumah tangga yang menerima berkat transformasi itu. Jadilah anak-anak, jadilah hamba Tuhan, jadilah pekerja, jadilah atasan, jadilah anak buah, jadilah tetangga dan sebagainya yang menerima berkat transformasi itu. Dan yang kedelapan, jemaat, transformasi terjadi dengan sebuah harapan baru untuk melangkah ke depan. Sangat indah, jemaat, kita membaca ayat yang ke-31 itu ya. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia melewati Peniel. Dan kalau kita baca dalam pasal 33 ayat yang ketiga itu, dan ia sendiri berjalan di depan mereka. Mari kita songsong hari depan kita dengan sebuah harapan baru dan keyakinan akan damai sejahtera sejati yang menjadi bagian bagi kita. Nas pembimbing yang tadi dibacakan oleh Ibu Ros, 2 Korintus 5 ayat 17, itu ayat yang terkenal, menjadi ayat emas kita pasti. Siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari kita bertransformasi, bermetamorfosis. Mari kita terbang seperti kupu-kupu melewati sebuah perjuangan, dan kita terbang dengan sayap yang indah. Menjadi berkat bagi keluarga kita, menjadi berkat bagi gereja, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi suku-suku bangsa. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk bagian yang kami renungkan pada hari ini. Kiranya Engkau memetraikan firman ini dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk melaksanakannya secara praktis dalam hidup kami, sehingga sebuah transformasi hidup seperti yang dikehendaki Tuhan yang terjadi pada Yakub, itulah juga yang akan terjadi pada kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan hati dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi kami di minggu pagi hari ini. Kami boleh datang, menyembah, memuliakan Engkau, bahkan mendengarkan firman-Mu yang berbicara bagi kami lewat hamba-Mu. Dan kami mengucap syukur karena firman itu sudah diberikan kepada kami. Dan saat ini sebagai ucapan syukur kami akan memberikan persembahan. Kami tahu Tuhan, tidak ada artinya dibandingkan dengan segala berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Namun kami rindu dengan penuh kerendahan hati kami memberikannya untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah gereja kami. Oleh karena itu Tuhan berkati setiap kami, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, dalam pekerjaan dan usaha. Tuhan Yesus sendiri memberkatinya. Dalam nama Yesus kami akan memberikan persembahan. Amin. Kita akan pujian sekalipun pohon ara berbunga, tidak berbunga, dan pohon anggur tidak berbuah. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi
Jemaat terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Mari bersama kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan dengan satu komitmen untuk kita tetap mempercayai tangan Tuhan yang mendukung kita. Bahwa satu-satunya yang kita andalkan dalam hidup ini hanyalah Tuhan saja. Mari bersama kita katakan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau Tuhan yang setia. Amin. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Mari katakan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh Tuhan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. dengan iman katakan, satu-satunya yang kuandalkan, Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. satu-satunya yang kuandalkan, Satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita berdoa. Bapa di surga, di akhir dari ibadah ini, kami mau berdoa untuk jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Pada tanggal 3 Agustus, Silvi Agustin Kristiani. 4 Agustus, Ibu Ansye Ruhelesin. Bapak Agus Pramono, Saudari Michelle Tommy Gulung. Pada tanggal 5 Agustus, Saudari Veronica Simongungsong. Pada tanggal 6 Agustus, Saudara Daniel Sinaga. Pada tanggal 9 Agustus, Hana Sirait. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan bagi masing-masing anak-anak-Mu ini. Dan kami mau menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus selalu menjaga dan melindungi serta memberkati mereka dalam setiap langkah-langkah ke depan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap keluarga mereka. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Kami mau memberkati anak-anak-Mu yang berulang tahun pada minggu ini. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah Tritunggal, curahkanlah berkat berlimpah dalam seluruh kehidupan mereka. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah yang sudah berlangsung pada saat ini. Kiranya Engkau memberkati semua anak-anak-Mu yang sudah melayani di pagi hari ini. Dan hamba menyerahkan seluruh jemaat dalam seluruh kehidupan mereka. Kiranya Tuhan yang menjaga dan melindungi dari segala yang jahat,
khususnya di tengah-tengah wabah virus corona. Kiranya Tuhan melindungi seluruh jemaat hingga mereka semua aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami membawa segala hormat, pujian, syukur, dan kemuliaan hanya kepada-Mu saja Tuhan. Jemaat sekalian, lakukanlah firman yang sudah didengarkan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Puji Tuhan, haleluya. Kita sudah mengakhiri ibadah kita. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat terkasih dimanapun Anda berada. Dari kami semua, para pelayan yang ada di hadir pada saat ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.